rumusan tujuan pembelajaran tadi ya, tujuan pembelajaran itu kan tahapan-tahapan kompetensi baik sikap, pengetahuan maupun kemampuan yang perlu dicapai dalam satu pembelajaran, dalam 1 jam atau lebih. Jadi kalau tadi capaian pembelajaran itu satu fase, kalau dari pertemuan ke pertemuan 1 atau lebih itu ditulis dalam bentuk tujuan pembelajaran, lebih operasional dan lebih konkret. Kita terbiasa nih, bagi yang sudah belajar di LPTK tentu paham rumus ABCD. Meskipun rumus ABCD itu sebetulnya mengandaikan bahwa karakteristik pembelajarannya itu behavioristik, yakni belajar itu harus nampak pada perubahan tingkah laku, itu kuncinya. Ya, maka kita bisa membuat formula yang namanya tujuan pembelajaran itu harus mencakup fitur atau aspek A. A itu apa? Audiensnya itu siapa? Karena nanti beda audiens itu akan beda kemampuannya, beda tingkatannya. Itu A. Lalu harus ada behavior. Behavior itu mampu menyebutkan. Mampu menyebutkan ya. Di situ mampu menyebutkan itu yang jenjang rendah sih dari taksonomi Bloom, tapi nggak masalah. Lalu ada syaratnya. Syarat agar bisa menyebutkan conditionnya adalah setelah melakukan diskusi di dalam kelompoknya, setelah melakukan praktikum atau apapun yang bisa menjadi syarat agar dia bisa menyebutkan itu. Lalu dengan benar, nah ini yang belum dapat di situ. Dengan benar adalah degree atau derajatnya. Harusnya D itu degree gitu ya, D itu degree. Nah, di situ belum disebut degree itu sampai sejauh mana, karena bisa saja sebutkan sampai 90% benar pun nggak masalah. Kalau ada 10 menyebutkan 9 oke, kalau ada 5 menyebutkan 4 artinya 80% gitu ya. Persen bukan persen. Nah, ketika merumuskan tujuan pembelajaran tadi yang di dalam contoh saya tadi menyebutkan ciri makhluk hidup, menyebutkan itu adalah kata kerja operasional yang disebut verb atau kata kerja operasional. Nah, dalam hal ini kata kerja operasional yang menjadi tujuan pembelajaran, yang menjadi kata kerja di dalam tujuan pembelajaran itu ada tingkatannya. Tingkatannya dibelah jadi dua, dibagi jadi dua, yaitu apakah tingkatan low order thinking skill atau high order thinking skill. High order thinking skill itu yang untuk menjawab itu ada proses berpikir yang disebut sebagai proses berpikir tingkat tinggi. Proses berpikir tingkat tinggi itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi kalau ada A dan B, ada satu komunitas A dan B atau satu benda A dan B, mana yang lebih baik, nah itu mengevaluasi, membandingkan itu mengevaluasi. Lalu menciptakan itu bisa menciptakan barang, produk itu bisa macam-macam, bikin puisi kalau bahasa Indonesia, itu juga menciptakan. Nah, lalu low order thinking itu yang sifatnya membutuhkan cara berpikir yang tidak terlalu rumit. Mengingat itu tidak terlalu rumit, maka tidak terlampau mengherankan kalau ada anak yang bisa hafal nama-nama presiden di seluruh dunia. Karena yang dipakai hanya mengingat saja, tapi dia tidak akan mampu melakukan analisis, belum akan mampu. Nah, untuk kondisi saat ini di mana internet sudah sampai level artificial intelligence, sudah sampai pada kemampuan untuk berpikir, tapi berpikir dengan mesin ya, maka level 1 tidak terlalu penting, meskipun untuk keperluan pembelajaran tetap harus ada. Ya.
level 2, level 3, bahkan sekarang yang namanya AI, Artificial Intelligence, itu sudah bisa sampai level 6, meskipun masih ya seperti anak-anak menciptakan sesuatu. Apa contohnya? Kita bisa suruh komputer membuat program-program sederhana. Kita bisa suruh komputer dengan jaringannya tentu saja, karena AI itu aplikasi yang bergantung kepada jaringan. Nah, ini salah satu. Jadi kalau kita membuat tujuan pembelajaran, kita harus ingat level-level ini. Ini gaya si Bloom yang kemudian diperbaiki oleh Anderson dan Krathwohl, itu anak didiknya gitu ya, yang kalau tahun 54 kan belum mempopulerkan taksonomi itu, lalu diperbaiki, hanya memperbaiki susunan kalimatnya dan pemilihan katanya supaya setara saja. Nah, ada cara lain sebetulnya untuk membuat taksonomi dalam tujuan pembelajaran. Cara lain itu apa? Ada taksonomi yang dari Wiggin ini, atau taksonomi dari Marzano. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, bukunya ada, tapi yang paling populer saja juga sangat boleh kita gunakan, yang dari taksonomi Bloom. Tapi tadi taksonomi Bloom masih kognitif. Kalau teman-teman yang seni mungkin perlu taksonomi Bloom yang bagian psikomotor, termasuk juga yang guru olahraga. Nah, kita tidak akan bahas di sini. Yang penting intinya adalah tujuan pembelajaran itu dirumuskan dengan mengingat kemampuan apa, atau kemampuan itu bisa motorik, bisa kognitif, bisa sikap, yang harus dicapai pada akhir sesi pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran.